Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Sundusi Adenan dengan NIM J1B022005 dari kelas TP1 Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Hidrologi Teknik dan Agroklimatologi, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Asih Priyati STP MSc. Baik, langsung saja ke topik pembahasan yaitu pengaruh unsur iklim cuaca terhadap tanaman. Yang pertama itu unsur iklim radiasi sinar matahari. Yang kedua unsur iklim suhu temperatur udara. Yang ketiga unsur iklim angin. Dan keempat unsur kelembaban udara. Yang kelima unsur iklim hujan. Baik, sebelum kita masuk ke unsur iklim, alangkah baiknya kita mengenal iklim terlebih dahulu. Iklim dan cuaca adalah penentu utama dalam perkembangan makhluk hidup, terutama bagi tanaman pertumbuhan. Tanaman akan bergantung pada kecocokan terhadap lingkungannya. Hal ini menandakan bahwa proses maupun perubahan tanaman akan sangat bergantung pada iklim di tempat atau lingkungan tersebut. Dalam hal ini, peranan iklim merupakan bagian terpenting dalam penentuan hasil pertanian, di mana di samping peranan iklim terhadap pertumbuhan tanaman, terkadang iklim juga dapat memberikan dampak negatif terhadap hasil pertanian karena perubahan-perubahan tersebut cenderung sulit untuk diprediksi, yang akhirnya berdampak pada ketidaksesuaian hasil pertanian yang diperoleh. Mengenal unsur cuaca. Unsur cuaca merujuk pada berbagai kondisi atmosfer yang terjadi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Ada beberapa unsur cuaca, diantaranya adalah suhu, tekanan udara, radiasi sinar matahari, angin, kelembaban, dan curah hujan. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu yaitu radiasi sinar matahari. Unsur cuaca yang menjadi fokus utama yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari ini juga salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam penelitian tersebut, karena radiasi matahari merupakan energi yang diperlukan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Pengaruh radiasi sinar matahari terhadap tanaman kedelai. Radiasi matahari yang diintersepsi oleh tanaman kedelai pada kondisi cekaman kekeringan dapat menurun hingga 50%. Penurunan ini berdampak pada gangguan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Gangguan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai, cekaman kekeringan dapat menghambat pertumbuhan tanaman, menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Tinggi tanaman kedelai menurun dengan meningkatkan cekaman kekeringan. Yang kedua, unsur iklim suhu temperatur udara. Pengendalian suhu, kelembaban udara, dan intensitas cahaya pada greenhouse untuk tanaman bawang merah menggunakan Internet of Things. Suhu udara merupakan panas dinginnya suatu udara yang disebabkan oleh kombinasi kerja antara kecepatan proses pendinginan serta pemanasan suatu daerah dalam kadar air dan permukaan bumi. Pengaruh suhu udara terhadap tanaman bawang merah yaitu suhu berpengaruh terhadap fisiologis tumbuhan, antara lain yaitu mempengaruhi kerja enzim. Suhu harus stabil karena suhu yang tinggi ataupun terlalu rendah dapat menghambat proses pertumbuhan. Pada tanaman bawang merah, suhu optimal untuk tumbuh ialah antara 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Intensitas cahaya matahari penuh tanpa naungan, serta lama penyinaran selama 12 jam. Pengendalian suhu terjadi ketika suhu pada ruangan tidak berada pada suhu optimal untuk tumbuhan bawang merah, yaitu pada suhu 20 derajat sampai 30 derajat Celcius.
Pengaturan suhu dilakukan oleh sensor suhu dibantu dengan adanya kipas pemanas, kipas pendingin, dan ventilasi. Prinsipnya yaitu pada suhu berada di atas suhu optimal, maka kipas pendingin akan segera menyesuaikan suhu sesuai dengan suhu optimal. Yang ketiga, unsur iklim angin. Angin adalah salah satu dari unsur cuaca yang memiliki peranan penting dalam produktivitas sebuah tanaman. Tetapi beda halnya dengan pertumbuhannya. Mungkin dapat dikatakan juga bahwa eksistensi dan perkembangbiakan tanaman yang ada saat ini berkat adanya angin. Peranan angin diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membantu proses penyerbukan. Yang kedua, membantu penyebaran biji tanaman. Yang ketiga, menyediakan ventilasi udara dan pertukaran gas. Yang keempat, membantu perkembangan struktur tanaman. Yang kelima, membantu dalam proses penguapan. Dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan pembekuan. Adapun pengaruh dan dampak tersebut ialah sebagai berikut. Nah, untuk dampaknya ini terhadap tanaman yaitu tanaman jeruk siam. Yang pertama, membantu penyuplaian karbon dioksida. Kecepatan angin akan membantu tanaman jeruk siam bahkan pada tanaman lainnya dalam penyuplaian karbon dioksida untuk produktivitas dan pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Yang kedua, angin dapat membantu penyebaran udara pada area tanaman tersebut sehingga temperatur yang dihasilkan akan konstan dan merata. Hal ini juga berhubungan erat dengan adanya evaporasi dan kelembaban tanah di area sekitar tanaman tersebut. Yang ketiga, kerontokan bunga dan buah apabila kecepatan angin yang diterima tanaman lebih dari 40 sampai 48%. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerontokan pada bunga dan buah tanaman jeruk serta menjadi penyebab timbulnya penyakit pada berbagai tanaman. Yang keempat, jika kecepatan angin yang tidak stabil, maka akan menimbulkan lebih banyak kerugian pada tanaman. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah luka tanaman dan pengeringan permukaan tanaman yang lebih cepat. Selanjutnya, yang keempat itu unsur iklim kelembaban udara. Pengaruh intersepsi dalam distribusi air hujan ke permukaan piringan pohon. Intersepsi hujan merupakan suatu rangkaian proses dari air hujan yang turun tertahan pada permukaan tanaman seperti pada bagian tajuk dan batang, dan selanjutnya air hujan tersebut diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh tanaman tersebut. Pengaruh intersepsi dalam distribusi air hujan ke permukaan piringan pohon yaitu kelembaban tanah di piringan pohon dipengaruhi oleh curah hujan dan laju evapotranspirasi dengan radius 150 cm dan 250 cm dari batang memiliki korelasi dengan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan zona dengan radius 50 cm dan 100 cm. Kelembaban tanah tertinggi pada lapisan olah 0-20 cm di piringan tanaman kelapa sawit terdapat pada jarak 150 cm hingga 200 cm dari pangkalan pohon. Yang kelima itu unsur iklim hujan. Salah satu faktor penentu terpenuhinya ketersediaan air bagi tanaman karet adalah curah hujan dan hari hujan. Curah hujan dan hari hujan merupakan faktor iklim yang ikut mengalami penyimpangan dikarenakan perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak negatif maupun positif bagi tanaman karet di lapangan. Iklim mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Pengaruh unsur hujan terhadap tanaman karet dan ubi kayu. Pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman karet. Hujan yang cukup dapat menyediakan kelembaban yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Namun hujan berlebihan dapat menyebabkan genangan air yang berpotensi merusak akar dan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, manajemen yang tepat terhadap irigasi dan drainase sangat penting untuk
meminimalkan dampak negatif hujan terhadap tanaman karet. Yang kedua itu pengaruh curah hujan terhadap produktivitas tanaman ubi kayu di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan berpengaruh erat terhadap cadangan air yang ada di dalam tanah. Hal tersebut mendorong laju dekomposisi bahan organik dan pembentukan struktur tanah sehingga penetrasi akar tanaman ubi kayu dapat lebih dalam dan mampu mendapatkan unsur hara lebih dalam. Curah hujan menunjang pertumbuhan dan mampu mengurangi serangan hama, tetapi jika hujan terus-menerus akan memberikan dampak pada pertumbuhan tanaman ubi kayu. Air yang berlebihan dapat menyebabkan pembusukan pada bagian akar dan kondisi tanah yang tidak sesuai. Kesimpulannya yaitu pengaruh unsur iklim terhadap tanaman sangat signifikan karena berpengaruh pada pertumbuhan produksi dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Faktor seperti suhu, curah hujan, kelembaban udara, dan intensitas cahaya matahari dapat mempengaruhi proses fotosintesis, metabolisme tanaman, dan tersediaan air serta nutrisi. Kesimpulannya, unsur-unsur iklim memainkan peran kunci dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam bertani atau di bidang pertanian. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan bagi para pendengar, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.